sejarah baru di M7. Pertama kali tim Malaysia akan masuk ke Grand Final. Kita akan saksikan di match kali ini. Ya, dimulai dari game pertama. Ini dia SRG melawan Aurora Philippines. Dengan tipikal yang mirip-mirip romernya ya. Sama-sama coba untuk main pick off. Tapi dengan Lunox nih. Tak kenapa merasaan kayak mungkin untuk early trio mid lane ya. Kayaknya Aurora akan sedikit lebih memegang. Harusnya ya, tapi lihat di rivernya ini loh. Ini bakal jadi masalah yang serius banget. Dari kemarin gue ngeliat dari first match bahkan di knockout. River ini bakal jadi kuncian awal, apalagi ngeliat dari hero romernya galak-galak nih. Adanya Kalea, adanya Chow, dengan emblem-emblem yang sebenarnya ya back to basic. Ya, emang mostly juga masih menuju ke arah Fighter Emblem juga ya. Mau untuk sidelines-nya XP ataupun Gold Lane. Melihat bagaimana survivability yang begitu kuat. Dan mungkin mengaitkan kepada River, siapapun yang megang Rivernya biasanya, ya ini dia. Ya, tapi namanya juga kita ngelihat posisi dari Kalea. Bener, ditutupin Kaleanya tadi. Iya, Kaleanya tadi nutupin. Dimana lifesteal-nya itu benar-benar membuat mereka survive di early game seperti ini. Nah, coba untuk di fight pertama kayaknya dari gue lumayan setuju sama yang Isan bilang tadi, sama-sama kuat. Sama-sama, kedua tim sama-sama kuat. Di turtle pertama seenggaknya mereka masih bisa kontes. Oh, tapi top lihat, lane. di arah top lane, one by one situation. Emang ngomongin karena fighter. Mungkin Doming akan kalah untuk early seperti ini. Dan rotasi yang diberikan oleh Domeng ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Aurora Gaming Philippines harusnya. Tapi Light memaksa Sekis untuk mundur ke arah belakang. Barbiel dikeluarkan, mundur membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Mereka tidak mau kontes lebih lanjut, tapi informasi yang mahal adalah tidak ada kuda kalau kata anak-anak. Iya, karena emang benang merahnya sesuai dikatakan oleh Lim tadi ya. River, dan River. Siapapun yang megang River rotasi akan lebih enak, lebih licin juga. Dan ngebuat akhirnya kemungkinan di turtle pertama itu bisa menjadi salah satu faktor juga menang atau tidaknya dari sebuah tim yang bermain. Apalagi ngelihat dari Aurora Gaming PH yang menurutku lumayan stabil early to late game-nya. Alright, di depan sana Innocent segera first tim dari Yui terlalu sakit dengan darah keningnya yang memiliki. Membuat para masukan dari tim Aurora Philippines. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit buying time di arah bottom lane. Edward lagi for defense dan reflectors. Kita mendengar di Kram terlalu sakit membuat para masukan dari tim Aurora Philippines. Mereka kehilangan dua pemainnya Yui. Turtle mau dan Order Brilliance hanya untuk membuat dia terluka. Dan satu Purify tertrigger. Mau tidak mau membuat para masukan dari tim Aurora Philippines. Mereka berhasil memakan Sekis tapi tidak sampai di situ. Dengan pertukaran bersama dengan Demon, kayak tidak ada turtle yang terambil. Yap, kedua pemegang Retribution tadi ya, yang harus gugur juga. Sehingga turtle gak bakal bisa di setup. Sebenarnya gue suka gerakan Innocence tadi ketika dia udah nge-cut atas, dia mau join ke turtle yang pertama. Tapi sayang banget lagi-lagi, Romer galak. Kalea punya damage di awal sampai tadi instant kill. Ya, dan ini juga masalah kalkulasi ya. Ngelihat bagaimana Demon Kite untuk early game punya HP yang benar-benar tebel banget. Teknis mungkin agak sedikit miscalculate tapi tenang saja. Karena trading menurutku masih sedikit dimenangkan oleh Selangor Red Giants. Karena kebetulan dengan minion yang lewat setidaknya masih ada beberapa gold shield tarat yang didapatkan untuk di arah bottom lane-nya. Ya wajib menang sih sebetulnya bola Lapu sayang banget gitu kan kalau dia nggak unggulin di awal. Ya last hit memang lebih enak Leomord cuma sekarang setup. Oh, Duel Dragon telah dikeluarkan di sana di follow yang Defender Resident Sony tidak cukup damage dan akhirnya bisa dengan dan final place dari Edward memporak-porandakan backbone dari Selangor Giant. Sekis tersisa seorang diri. Order Brilliance mencoba untuk menghindari seorang Sekis dan tangan distraction yang dilakukan. Mid laner bertukar dengan ada di jungler. Ini cukup mahal untuk Selangor Giants ditambah dengan turtle yang tidak bisa dikontes membuat Aurora Philippines. Oke, memang goldnya so-so tapi keuntungan tetaplah keuntungan. Iya keuntungannya memang kelihatan kan sih dari Selangor Giant dia harusnya dapetin turtle malah enggak. Ya, dan sebenarnya yang paling kelihatan bedanya dari Aurora Gaming PH adalah mereka tuh masih bisa untuk misahin tim fight-nya. Kelihatan bagaimana Edward tuh bener-bener nahan belakang banget biar supaya nggak ada bisa nge-backupin Sekisnya. Dan itu yang akhirnya ngebuat pertukaran again and again tidak kurang baik lah untuk teman dari SRG. Nyaris banget tadi. BMI masih ready, BMI masih ada tapi Sekis. Di arah masuk lane Edward akan menjadi bola-bola dan Sekis dia bisa terlalu sakit dan membuat Edward tenggelam. Satu point kill. Dapatkan Selangor Giants ini dia raksasa dari Malaysia. Tidak akan melepaskan. Dan ingat Selangor Giants versus Aurora. Kenapa Aurora? Dia sudah menurunkan Aurora Turki. Apakah ini kesempatan mereka untuk menurunkan Aurora Philippines? Belum ada tsunami slam. Instant kill. Damage yang cukup. Yue kembali menjadi satu single damage dealer di arah mid lane yang sangat berkuasa. Aurora Brilliance untuk hindarin Feather Strike aja. Cuma inilah yang ditunggu-tunggu gitu kan. Ketika damage cukup, makan depannya gak masalah. Sekalipun itu hanya Chow sebagai roamer gak apa-apa.
Yang penting point kill dapat dan River nyaman. Ya tapi patternnya jadi kayak mirip gitu dari kedua belah tim gak sih? Kayak selalu nyari kemenangan kecil di celah yang kecil juga gitu loh. Kayak trading demi trading dilakukan, pick off demi pick off dilakukan. Yang menurutku justru ini menguntungkan untuk Aurora Gaming PH. Karena at the end of the day, dengan mereka membawakan gold lane yang berisikan marksman, ini ngebuat power mereka di late game itu masih ada asuransinya gitu loh. Apalagi dengan hampir jadi untuk item kedua dari Cloud-nya Domeng. Sebenarnya itu harus dilakukan oleh semua tim, sebenarnya. Yeah. Tapi yang baru bisa melakukan hal seperti itu, ya mereka dan Duel Dragon menuju ke arah Edward. Karena Edward paling enak banget untuk dimakan, Lim. Edward benar-benar sangat mudah untuk dimakan. Karena Edward tidak setebal itu. Dengan adanya Brave Factor sekarang belakang di following up dengan Pyro ST membuat Lethal sedikit mundur. Bahkan Tsunami Sleep Trigger. Terus sekarang Yumkan berhasil membuat Selangor Red Giants. Mereka mendapatkan turtle. Yum ditukar dengan Selangor Red Giants yang tidak ada offensive gameplay dari Light lagi. Cukup worth it melihat sosok Freya yang akan tetap menang di lane-nya. Ya, dan gue lebih kaget ngeliat Edward sih. Ini veteran M-Series loh, ingat 5 kali M-Series berturut-turut. Tapi seakan susah banget bergerak di game ini. Dampak Arlott juga mungkin aja ya. Iya, itu pertama mungkin. Dan yang kedua mungkin ngelihat dari bagaimana Stormy ngebuka Fatal Extract dari tadi ya. Mereka tuh kayak ngebuka Fatal Extract dengan tidak terlalu banyak kalkulasi gitu loh. Kalau misalkan emang ada chance untuk buka ya udah buka aja. Seperti sekarang, Kalau sekarang di Tsunami Slam kayaknya Kram memaksakan Purify dan berhasil makan satu point kill. Kram di depan sana masih terlalu sakit. Tapi nampaknya satu damage dari turret tidak bisa menghentikan pergerakan dia. Yums Domeng coba untuk membuat Domeng kali ini. Tapi Domeng dengan Purify kayaknya untuk menangkap Domeng menggunakan The Way of Dragon tuh kayak agak mahal banget gak sih? ya, karena memang iya di M-Series ini gue ngelihat player-player tuh sekarang udah tenang banget mainnya. Triggernya Gak gampang loh untuk nge-trigger Purify dari hari pertama, dari babak sukses bahkan udah kelihatan. Tsunami Slam-nya aja bahkan Ada Purify. berkali-kali lain gagal mendapatkan Duel Dragon di following up damage karena Pantry. Destin membuat damage yang cukup di depan pasukan dari tim Selangor Giants. Tidak akan melepaskan damage. Oh, selamat! Blasting duet from Domeng. Memporak-porandakan backline dari para pasukan Selangor Giants. Dibalikan semua keadaannya satu bertukar dua. Dan ini sangat menguntungkan Aurora. Jungler dari Selangor Giants bahkan kehilangan 3 kali secara berturut-turut. Itu dia, Baxia plus heal dari Kalea. Sekeras itu walaupun dari tadi udah tinggal sedikit lagi. Tapi ya, dia bisa kabur dan bertahan sampai akhirnya trade-nya untung. ya balik lagi nggak sih ngelihat bagaimana Innocent juga yang masih belum terlalu mendapatkan power spike-nya dengan 2 kali tumbang. Otomatis yang diangkat Demon Kite pun damage-nya masih belum mumpuni untuk langsung nge-pick off salah satu jungle ataupun player paling penting dari Aurora Gaming PH. Dan ini yang ngebuat akhirnya Selangor Red Giants untuk di early-nya gak kerasa terlalu agresif. Karena Yums dibandingkan Kalea juga dari Light, ini lebih susah masuknya dibandingkan Light yang bisa loncat terlebih dahulu untuk cari target. Kalau kita ngeliat dari Yums, targeting aja udah susah, apalagi untuk cara masuknya dengan posisinya. Bagian front to back-nya itu udah main bersemua. Tapi akan turun sedikit temponya, kecuali di arah Turtle nih. Karena mereka regroup, mereka mau 5 lawan 5, nggak bakal ada split push sekarang. Oke, fokus menuju ke Vader Esrek. Edward pun ke belakang. Dua Dragon telah dikeluarkan, tapi damage dari Domeng ini tidak benar-benar sakit. Oh, Yums mendapatkan turtle. Edward take down untuk kesekian kali. Tidak blasting duet kembali dikeluarkan. Kali ini tidak terlalu impactful. Damage-nya tidak terdeliver dengan sangat baik. Dengan jarak masih jauh, sedangkan Kram versus everybody. Damage dilakukan. Satu kill yang gagal didapatkan. Bahkan Zeus harus menjadi korban atas kegridian para pasukan Selangor Giants yang mereka masih mau lebih. Ingat, nafsu membunuhmu. Itu dia bahkan dari darah Yums yang udah sekarat banget. Dia nggak bisa lagi untuk team fight tadi. Dipaksakan sehingga tadi pengejaran dari Aurora Gaming Filipina berjalan dengan sukses. Ya jujur menurutku tadi kayak ada sedikit miskom sih kayaknya. Karena ngelihat bagaimana inisiasi pertama dari Kram ya. Itu sebenarnya pilihannya 2, flight or fight. Dan teman-teman dari SRG dengan keadaan HP ekonomi yang kurang baik, mereka memilih untuk tetap melanjutkan fight power mereka dengan posisinya Blazing Duet dari Domeng yang benar-benar on point banget dari tadi. Ngebuat ya justru yang tadinya harusnya Kram sendiri yang mungkin tumbang, ini malah jadi kayak ada bonusan gitu Lip. 2 orang malah jadi tumbang. Ya maksa sih memang. Ya di awalnya udah dipaksa. Terus gua nggak tahu kayak mereka expand team fight dengan source atau sumber-sumber yang udah keluar gitu loh. Ya. Ya sehingga akhirnya tim fightnya jadi berat sebelah. Tapi untuk lihat goldnya ya, ini 1700 ya 2000 pun menurut gue masih oke banget sih. Masih nggak ada masalah, bahkan udah masuk di menit 9.
Dan jangan lupa, dua-duanya punya asuransi nih. Yang satu punya Freya, yang satu punya Cloud. Nah, but mostly untuk perbedaan goldnya ini di Cloud-nya sih. 2000-nya dari Aurora Gaming PH ini bener-bener di tangan Cloud-nya persis. Ngebuat ada team fight jangka panjang. Ini kayaknya enak banget untuk mereka. Purify mencoba untuk menyelamatkan Stormy. Dikejar habis-habisan oleh Demon Knight. Tapi ada dua tim fight yang berbeda di depan sana. Permasukan dari tim Aurora Philippines. Mereka memaksa mendapatkan yield ke Stormy. Meanwhile Demon Knight masih terlalu kuat dan langsung ada di follow up. Dengan blasting duet mengusir Selangor Giants untuk kehilangan 3 membernya, bahkan akan menjadi member yang keempat. Dengan sangat mudah mereka melenyapkan 4 member Selangor Giants karena 1 poin utama mereka telah hilang. Stormy, damage dealer magical yang tadinya harusnya dia bisa melakukan trapping Lim, tidak mereka lakukan. Sekarang Lordnya free. Aurora Gaming. Mereka tahu nih cara maju yang tepat, cara ngebait skill yang tepat. Bahkan dari Stormy tadi ngebuka Purify, berarti next fight masih bisa diincar lagi. Ya bahkan main kiting pun dari teman-teman Aurora Gaming PH yang menurutku udah sangat-sangat viable banget sih. Ngelihat bagaimana mereka menjalankan team fight yang dimana patternnya sudah mulai kelihatan banget. Tabrak satu Demon Kite dijadikan sebuah pancingan. Biarkan setelah itu Domain Kite-nya lah yang mencoba untuk mengeliminasi atau setidaknya menjadi damage pokok dari Aurora Gaming PH. Biarkanlah untuk Yue, Edward, ataupun ya at the very least Light yang melanjutkan tugas ke depannya. Karena tugasnya dari Demon Kite itu cuma satu aja. Bait bagian from to back dari Selangor Red Giants. Curse helmetnya dijadiin ternyata. Ya untuk ngurangin defense lumayan, sama ada max HP juga kan sebagai status yang oke banget bagi Baxia. Dan Lordnya gak kena dari Holy Defense. Wah, gak kena itu dia Holy Defense membuat Lord masih perkasa pada selatan sudah diklaim. 2 kelompok kamu jauh membuat kill terkegal. Para pasukan dari tim Aurora Philippines. Mereka mendapatkan 1 poin kill dengan sangat mudah. Itu sangat low effort, hanya butuh skill aja. Sedangkan mereka masih punya spell yang available untuk menunjukkan apa yang turret yang mereka miliki. Mundur ke belakang dengan Innocent yang tidak memiliki Falcon Distance. Harap untuk sabar. Karena kalau tidak ada Valkyrie, mereka nggak punya damage. Jujur Stormy posisinya, walaupun memang nggak kebuka, walaupun di belakang Lim, tapi dikejar sampai ujung rambut bulunya. Oke, sekarang udah 6.000 gold nih Choji. Ya. Dari item-itemnya udah pasti beda jauh. Udah beda banget, apalagi dengan pressure time limit yang makin kerasa. Dengan 3.000 sekarang dipegang sama Domain Kite dengan 1 item terakhir yang dibutuhkan. Tapi nggak cuma Domain saja yang harus kita lihat. Yue pun di sini dengan Divine Glaive dan juga Glowing yang sudah jadi, ngebuat kayaknya untuk lapu-lapu dan juga ya balik lagi Freya ya. Innocent juga kan kayaknya nggak bakal se-tanky itu di bagian depan. Ya Innocent-nya nih kalau dimakan, walaupun dia ada Purify langsung ada Strength melakukan covering up. Duel Dragon gagal karena Purify dan Duel Dragon memasukkan Dominic ke dalam para pasukan dari tim Selangor Giants. Kram, Shadow double kill yang terlalu sakit membuat Kram berhasil mendapatkan 1 kesempatan Gak bisa. untuk membalikan keadaan. Tapi dengan Demon Kite yang terlalu kuat dan perkasa tanpa adanya damage DPS dari Selangor Giants. Demon Kite masih berdiri gagah di depan sana. Oh no, mereka gak mau mundur. Mereka akan dorong lagi di atas. Best turret adalah tujuan dari mereka. Berarti bisa disimpulkan kali ini keuntungannya ada 2 best turret in total. Semenjak Lord didapatkan. Tapi balik lagi Aurora Gaming, mereka bermain dengan cukup tenang. Mereka gak paksa dan sekarang reset lagi. Ya, at the very least itu yang bisa paling minimal mereka lakukan untuk mengincarkan 2 base turretnya. Dan ingat Demon Kite sekarang udah punya 2 sisi yang berbeda. Mau magic, mau attack fisikal, semuanya udah mulai bisa ditahan oleh Demon Kite. Dan sih dengan pattern yang sama, ditabrak duluan sama Demon Kite lalu di backup oleh teman-teman dari belakang. Khususnya dengan Domain Kite yang benar-benar punya performa bagus banget dengan targetingnya. Dia tahu front line-nya itu bukanlah prioritas utama. Biarkanlah dia untuk mundurin Stormy-nya, mundurin Innocent-nya. Dengan Innocent yang menggunakan Purify untuk di game kali ini, Escape has a minimal chance of success. Tapi setidaknya Hollow Wings dari Stormy ditambah lagi dengan adanya 1 lapu-lapu Kram. Dengan 6 kill, 3 death dan juga 2 total assist ini. Yang membuat frontline dari SRG setidaknya masih lumayan terasa aman. Ya, lagi-lagi ya gue, tapi ngeliat Stormy yang ya lumayan bahaya juga sih, damage-nya udah mulai masuk sekarang. Dan Stormy juga udah jadi ke arah Holy Crystal. Sementara sekarang Lord Vision udah dibuka, tapi ini Aurora Gaming Filipin bro. Lord ini akan jadi pancingan dan hati-hati Lord Dance dari Filipin. Ini sudah diakui bahkan dari semua region. Ya setuju banget dan bahkan lihat Light yang udah mulai menunjukkan batang hidungnya.
Coba ditutup jalannya Parmas. Lordnya, Lordnya. Filipin, tapi Retribution kali ini gagal. Karena Summoning Slam yang on point membuat Parmas dari Selangor Intense mereka berperangan. Tapi shutdown terhadap Yue memberikan satu impact yang sangat tinggi. Lot didapatkan, Davis terusak dan shutdown Innocent terlalu kuat. Bawah. Tapi Oh, no. di base turret mereka, minion bertebaran menuju ke dalam base turret dari Selangor Giants. Setidaknya dengan Lord yang mereka dapatkan, keuntungan yang didapatkan Aurora Filipin gak maksimal. Itu dia, masih ada nafas Selangor Red Giant. Tidak semudah itu untuk ditumbangkan. Lord memang untuk Filipin, tapi sekarang Lordnya menjadi Lord yang gratis. Ya, dengan lore seperti ini sebenarnya udah mulai kelihatan sih dari SRG. Mereka ngelihat celahnya. Celahnya adalah untuk coba bahwa ini menjadi benar-benar long term team fight-nya banget. Dan kuncinya sebenarnya simple. Sekis dengan berbilang benar-benar ditahan banget. Dia tahu kapan sekarang harusnya untuk mengeluarkan Bergiel. Karena yang dari aku lihat adalah begitu dengan Yue, Order of Brilliance sudah kebuka. Disitulah momen dimana Bergiel dipanggil dengan Stormy yang akhirnya mendapatkan safety place-nya dia nih. Untuk bisa menjadi ofensif. Tanpa harus defensif terlalu berat bagi teman-teman dari SRG. Kelihatan juga dari itemnya bahwa satu team fight seperti tadi itu langsung ngebuat ada Goldwing yang cukup jauh dimenangi oleh Selangor Red Giants dengan Oracle dan juga Queen Swing di tangan dari Kram. Frontline sudah pasti dia akan menjadi badan pertama dan utama bagi teman-teman dari SRG. Begitupun juga dengan Yum sebagai disabler. Coba ditabrak dengan panas dari belakang dua tim fight berbeda dan melihat target utama mereka second yang hilang ditelan oleh Yue. Permasukkan dari tim Aurora Philippines. Mereka tidak akan tinggal diam. Geram. Walaupun memang damage besar dan blasting duet dari seorang Tony Kitty. Kali ini bebas tanpa ada cancellation. Membuat Aurora Gaming Philippines berhasil mendapatkan dua high ground memang punya, tapi dengan dua wave yang mendorong secara bersamaan. Ini bukan menjadi wave yang baik. Kram dengan lampu-lampu Brave Fighter bisa mendapatkan Edward, tapi jangan lupakan Edward buying time sangat-sangat mahal yang menandakan dengan wave 2 top dan midnya masuk, gak ada Brave Fighters. Wow, no, ini respawn time-nya bakal coba diadu dengan push yang dilakukan Aurora. One straight push, fokus ke arah base, untuk para masuk dari tim Aurora Philippines. Final Esther tadi keluarga, tapi lihat ditonton dengan Final Slash. Aurora Philippines berhasil mendapatkan game yang pertama dengan sangat cepat. Cukup rapi memang Selangor Red Giant gugur